Hai semuanya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas external flow di marine engineering. Kalau kita ada salah dalam pengucapan atau memberikan informasi, kita mohon maaf karena kita juga masih sama-sama belajar. Sebelumnya, kenalin aku Wanita dengan NRP terakhir 150. Aku Adet dengan NRP terakhir 179. Jadi external flow itu apa sih, Den? Jadi external flow adalah aliran fluida, air atau udara yang mengelilingi benda padat di ruang terbuka. Contohnya, ada air laut yang mengalir di sekitar lambung kapal, angin yang menerpa menara anjungan lepas pantai. Karakteristiknya ada boundary layer atau lapisan tipis di permukaan benda di mana gesekan itu terjadi. Bisa bikin drag atau hambatan dan gaya angkat. Dipengaruhi oleh Raynaud number, bentuk benda, dan kecepatan aliran. Nah, kita akan membahas perbedaan external flow dan internal. Nah, kita akan membahas perbedaan external flow dan internal flow. Jadi, external flow itu ada ya, itu mengalir di sekitar benda padat di ruang terbuka. Nah, kalau internal itu berarti dia mengalirnya di dalam saluran tertutup, seperti itu. Nah, terus ada parameter-parameter penting di external flow. Pertama itu ada Reynolds number atau bilangan Reynolds. Terus yang kedua itu ada bilangan Mach atau MA, atau efek komparabilitas. Dan yang ketiga itu ada bilangan Proud atau efek pembentukan gelombang. Contohnya itu pada kapal. Selanjutnya ada drag. Nah, ini tadi kita sudah bahas mengenai drag dan lift. Akan kita bahas secara lebih lanjut. Drag itu sendiri adalah gaya searah aliran akibat gesekan atau skin friction drag dan perbedaan tekanan from drag. Coefficient lift atau gaya. Ulang-ulang guys. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut dengan drag dan lift yang sudah kita singgung di awal tadi. Ya, drag itu sendiri adalah gaya searah aliran akibat gesekan atau friction drag dan perbedaan tekanan atau from drag. Lift itu sendiri adalah gaya tegak lurus aliran akibat perbedaan tekanan. Hanya itu pada sayap pesawat. Nah, aku sekarang mau ngasih kalian gambar seperti ini. Tada! Nah, ini tuh hasil simulasi pakai ANSYS atau ANSYS yang nunjukin gimana cairan mengalir di antara dua papan datar. Nah, ini tuh ada sebuah Y yang menunjukkan tinggi dari lantai 0 ke atau ke plafon. Kita bisa sebutnya seperti itu ya. Dan kita bisa aku mau jelasin warnanya. Warna merah ini menunjukkan bahwa jalur bebas hambatan. Atau kenceng banget. Dan kalau yang warna biru, itu macet total. 0 meter per second. Karena dia macet gitu loh. Ya. Terus bentuk kurvanya itu, ya bisa dilihat itu adalah parabola. Terus bentuk aliran ini disebut dengan laminar flow. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Nah, soalnya alirannya itu teratur. Halus gitu loh, kayak nggak ada pusarannya. Penyebabnya itu karena bilangan Reynolds-nya itu kecil. Artinya viskosnya lebih kuat daripada gaya inersianya. Seperti itu, Adet. Terus habis itu kita mau bahas lebih lanjutnya mengenai pada bidang marine engineering-nya. Pada Selanjutnya ada desain kapal atau hal desain. Streamline. lining. Ada selanjutnya ada penjelasan tentang lebih lanjut pada bidang marine, yaitu yang pertama ada desain kapal atau hull design, streamlining. Bentuk kapal dirancang biar aliran air sekitar lambung atau hull efisien dan minim hambatan. Contohnya pada kontainer. Kontainer itu sendiri punya lambung berbentuk V. Kapal cepat pakai hull planning. Analoginya kayak baju renang yang aerodinamis biar nggak keseret air. Drag reduction. Screen friction drag atau gesekan permukaan dikurangi dengan cat khusus atau lapisan anti-pooling. Wave drag. Hambatan gelombang diminimalkan dengan bentuk bow atau haluan yang optimal. Propeller and hydrodynamic. Selanjutnya ada propeller and hydrodynamic. Propeller desain harus memperhatikan aliran air di sekitarnya biar efisien dan nggak bikin kavitasi atau gelembung udara yang merusak. Dan ada rudder and control surface atau kemudi fin stabilizer.
harus bisa memanfaatin aliran air buat manuver kapal. Nah, selanjutnya aku mau bahas mengenai offshore structures atau platform lepas pantai. Yaitu harus tahan sama gaya dinamis dari aliran air dan ombak. Pipelines bawah laut juga kena efek external flow, yaitu arus dan vortex shedding. Nah, selanjutnya ada kecepatan dan konsumsi bahan bakar. Semakin besar drag, semakin besar energi buat ngebutin kapal, biar kapal lebih cepat. Nah, itu berarti kita bisa jadikan boros, jadi boros BBM. Nah, solusinya itu pakai bow atau tonjolan di haluan buat ngurangin gelombang. Nah, sekarang kita mau ngebahas lebih lanjut mengenai friction apa? Friction Eh, drag. bukan. Kita akan membahas lebih lanjut di bidang marine engineering, khususnya pada ship design. Yang pertama ada Frictional drag atau hambatan gesek. Apa itu? apa itu Aden? Gesekan antara air dan permukaan lambung kapal akibat disparitas fluida, pengaruh pada external flow. Lapisan batas atau boundary layer semakin panjang kapal, lapisan batas semakin tebal, meningkatkan frictional drag. Transisi dari aliran laminar ke turbulen, meningkatkan gesekan hingga 5 kali. Contohnya, pada kapal kargo dengan panjang 300 meter memiliki lapisan batas turbulen di 99% permukaan lambung. Oh, jadi kalau misal kapalnya lebih semakin panjang, berarti itu juga semakin panjang ya? Ya, Oke, selanjutnya ada wave making drag atau hambatan gelombang. Nah, itu adalah energi yang terbuang untuk membentuk gelombang saat kapal bergerak. Dan pengaruhnya pada external flow itu interaksi gelombang. Kapal itu menciptakan gelombang transversal dari samping dan divergen dari haluan atau buritan. Pada kecepatan tertentu, gelombang ini menyatu dan meningkat drag secara signifikan. Selanjutnya ada apa, Den? ada firm drag atau hambatan bentuk. Itu hambatan akibat separasi aliran di belakang kapal yang menciptakan daerah tekanan rendah. Pengaruh pada eksternal flow-nya, separasi aliran, bentuk buritan atau stern yang tumpul menyebabkan aliran terpisah dini, membentuk wake atau daerah turbulen. Wake yang besar meningkatkan pressure brake. Cukup sekian pemaparan mengenai eksternal flow pada bidang marine. Mohon maaf jika informasinya kurang lengkap atau ada salah dan mohon maaf jika kita masih terbata-bata dalam menyampaikan informasi karena kita masih belajar mengenai eksternal flow pada bidang marine. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.